Hi, it's Mayumix and welcome back to Takrim. Oke guys, di video kali ini kita akan ngomongin tentang kue dan sabun. Kok bisa begitu? Ya karena gitu. Kalau ngomongin tentang kue, pasti yang terlintas di pikiran kita adalah sebuah kue. Ya kali, masa batu? Kue ini biasanya terbuat dari tepung, gula, dan bahan-bahan lainnya kan guys? Begitu juga dengan sabun. Ya dari bahan pembuat sabun lah ya. Tapi pernah nggak sih kalian berpikir bahwa kue-kue yang kalian makan dan sabun yang kalian gunakan itu terbuat dari bahan-bahan campuran yang tidak masuk akal? Penasaran? And this is Talk About Criminal. Check this out. Ada beberapa peristiwa pembunuhan terkeji yang terekam dalam sejarah. Beberapa di antaranya melakukan aksinya karena lantaran ada dendam, perebutan kekuasaan, ataupun kondisi jiwa yang sedang tidak normal. Pernah nggak sih kalian mendengar tentang kisah Leonardo Cianciulli yang membunuh orang lalu mengambil darahnya sebagai bahan kue? Gak usah dibayangin gimana rasanya. Leonardo Cianciulli adalah seorang perempuan yang lahir dalam keluarga biasa saja pada 18 April 1894 di Avellino, Italia. Ia dulu anak yang lahir karena pemerkosaan. Orang tuanya menikah dengan terpaksa dengan kondisi keuangan keluarga yang sangat memprihatinkan. Ibunya menikah lagi setelah ayahnya meninggal. Akibat situasi konflik keluarga yang pelik, ibunya sering menyiksanya. Kehidupannya menjadi begitu rumit sejak saat itu. Ia sempat 2 kali mencoba untuk pembunuhan diri sejak dia masih muda. Ia sempat dipaksa untuk menikahi laki-laki pilihan ibunya. Tetapi ia lebih memilih orang lain untuk menjadi suaminya, yaitu seorang pegawai kantoran bernama Rafael Pansardi. Orang tuanya pun tidak menyetujui pernikahan itu, karena mereka telah merencanakan untuk menikahkan Leonardo dengan pria pilihan orang tuanya. Leonardo meyakini bahwa sejak saat dia menikah dengan pria pilihannya, dia telah dikutuk oleh orang tuanya. Pada tahun 1921, akhirnya pasangan ini pindah ke kota asal si Pansardi, Lauria Potenza, di mana Leonardo dihukum karena kasus penipuan pada tahun 1927. Ketika dibebaskan, pasangan ini pindah ke Lakedonia Avellino setelah rumah bersama mereka hancur pada gempa bumi Irpinia pada tahun 1930. Mereka pindah sekali lagi ke Correggio Reggio Emilia, di mana Leonardo ini membuka sebuah toko kecil. Dia sangat terkenal dan sangat dihormati oleh lingkungannya. Cianciulli akhirnya mengalami 17 kehamilan dalam pernikahannya. Tetapi ia kehilangan 3 calon bayinya karena keguguran. Dan 10 anaknya lagi meninggal saat masih kecil. Ya Tuhan, bisa ya? Akibatnya dia sangat melindungi keempat orang anaknya yang tertinggal dengan sangat hati-hati. Setelah ia kehilangan 13 dari 17 anaknya. Wajar nih, naluri seorang ibu emang top Marco top. Ketakutannya dimulai saat dia telah menerima suatu ramalan dari seorang peramal sebelum ia menikahi suaminya yang ini. Peramal tersebut mengatakan bahwa kelak ia akan menikah dan memiliki anak. Tetapi semua anaknya akan mati muda. Saat semua ramalan itu diyakini benar-benar terjadi, akhirnya si Leonardo ini menemui seorang Romani yang bisa membaca garis tangan. Jadi si Romani ini mengatakan bahwa di tangan kanannya itu melihat penjara dan di tangan kirinya itu melihat rumah sakit jiwa. Kata si Romani tadi guys. Leonardo Cianciulli meyakini bahwa hidupnya telah dikutuk oleh ibunya dan prediksi peramal Romani. Akibatnya, Leonardo Cianciulli sangat percaya akan tahayul. Nggak boleh percaya sama begituan, Neng. Percaya itu sama Tuhan ya. Ketika putra kesayangannya yang bernama Yusuf yang memberitahunya pada akhir tahun 1939 bahwa ia akan bergabung dengan Angkatan Darat Italia. Jadi si Leonardo Cianciulli ini berpikir bahwa kegiatan yang akan dilakukan oleh anaknya ini sama saja itu mendekati kematian. Akhirnya si Leonardo Cianciulli ini berupaya untuk melakukan sebuah ritual yang ia percaya untuk bisa melindungi anaknya ini, yaitu tumbal manusia. Kan mulai Leonardo Cianciulli pun memilih kandidatnya dengan baik. Korban pertamanya yaitu seorang wanita perawan tua tetangganya yang menurut Leonardo tidak akan ada yang mencari. Wanita malang itu bernama Faustina Setti. Saat itu si Setti ini sedang berkunjung ke rumah Leonardo dengan tujuan untuk mencarikannya seorang suami. Kemudian Leonardo memberitahukannya bahwa ada seorang pria yang mungkin cocok dengan Setti. Namun pria tersebut tinggal di kota Pola. Leonardo meminta Setti agar tidak memberitahu tentang kabar itu kepada siapapun.
Leonardo juga menyuruh Seti untuk menulis surat dan kartu pos yang ditujukan kepada kerabat dan temannya. Yang rencananya ketika surat itu akan dikirimkan ketika si Seti ini telah datang atau sampai di kota Pola. Tujuannya untuk memberitahu keluarga dan temannya bahwa si Seti ini akan mengunjungi pria ini di Pola dan ia akan baik-baik saja. Untuk mempersiapkan keberangkatannya, Seti mengunjungi rumah Leonardo Cianciulli untuk terakhir kalinya. Ia kemudian menyuguhkan si Seti ini segelas anggur. Lalu dia membunuh si Seti dengan menancapkan sebuah kapak dan menyeret tubuhnya ke dalam lemari. Di sana ia memotong si Seti ini menjadi 9 bagian dan mengumpulkan darahnya di sebuah baskom. Cianciulli pun menggambarkan apa tindakan selanjutnya dalam pernyataannya yang berisi, "Aku memasukkan potongan-potongan tubuh itu ke dalam panci, menambahkan 7 kilo soda api yang telah aku beli untuk membuat sabun, dan mengaduk campuran itu sampai potongannya larut menjadi bubur yang kental dan gelap. Lalu aku tuangkan ke dalam beberapa ember dan kubuang ke dalam septic tank terdekat. Adapun darah yang ada di baskom, aku menunggunya sampai mengental, mengeringkannya di oven, ditumbuk dan dicampur dengan tepung, gula, coklat, susu, dan telur, serta sedikit margarin. Aduk semua bahan menjadi satu. Aku membuat banyak kue renyah dan menyajikannya kepada para wanita yang datang berkunjung. Giuseppe dan aku juga memakannya." Sadis emang. Semua kue tersebut ia bagikan kepada tetangganya dengan murah hati saat minum teh sore. Menurut beberapa orang, Leonardo Cianciulli juga mengambil tabungan seumur hidup milik Seti yang telah ia terima sebagai dana untuk mengatur pertemuan si Seti ini dengan si pria jodohnya, calon, yaitu sejumlah 30.000 lira. Rupanya satu kali pembunuhan tidak cukup bagi Leonardo untuk melindungi putranya. Segera setelah pembunuhan terhadap Seti, Leonardo menemukan korban lain yang tidak lain yaitu lingkungan si Leonardo juga, guys. Seorang wanita tanpa keluarga yang bernama Francisca Sophie, seperti yang dilakukan terhadap Seti. Leonardo menawarkan Seti dan menjanjikan bahwa dia akan mencarikan pekerjaan untuk mengajar di luar negeri. Leonardo pun menyuruh si Sophie ini untuk membuat surat perjalanannya dengan rinci untuk dibagikannya kepada teman dan keluarganya ataupun kerabatnya. Sama seperti yang dilakukannya kepada Seti, dia memberikan si Sophie ini segelas anggur yang telah dibius lalu membunuhnya dengan menancapkan sebuah kapak. Melakukan tindakan yang sama seperti yang dilakukannya kepada si Seti. Tidak perlu diulang lagi ya, Smual. Dan mencuri tabungannya sebesar 3.000 lira. Korban ketiga dan terakhir kalinya seorang Leonardo Cianciulli yaitu Virginia Cacioppo. Seorang mantan penyanyi sopran yang pernah bernyanyi di La Scala. Baginya, Cianciulli telah mengaku bahwa dia telah menemukan pekerjaan yaitu sekretaris untuk impresario misterius di Florence. Seperti dua wanita lainnya, dia diperintahkan untuk tidak memberitahu siapapun kemana ia akan pergi. Cacioppo setuju dan pada tanggal 30 September 1940, ia datang untuk kunjungan terakhirnya ke Cianciulli. Pola pembunuhannya sama dengan dua yang pertama, namun tidak seperti dua korban pertama. Tubuh Cacioppo dilebur untuk dibuat sabun. Menurut pernyataan Cianciulli, dia berakhir di dalam panci seperti dua lainnya. Dagingnya adalah lemak berwarna putih ketika sudah lebur. Aku menambahkan sebotol kolon dan cukup mendidih. Aku baru bisa membuat sabun yang paling baik. Saya memberikan sabun-sabun itu kepada tetangga dan kenalan. Kuenya juga enak. Wanita itu benar-benar manis. Sadis ya, manusia dibilanglah kuenya manis. Sarap emang. Dari Cacioppo, Cianciulli dilaporkan mengambil uang sebesar 50.000 lira dan berbagai macam perhiasan. Namun, korban yang ketiganya lah yang mengakhiri kejahatannya. Meskipun Leonardo berpikir bahwa ia telah menutupi jejaknya, tetapi ia telah melewatkan sesuatu. Tidak seperti dua korban lainnya memiliki sedikit saudara atau bahkan bisa dibilang tidak memiliki keluarga. Cacioppo memiliki saudara ipar perempuan, saudara ipar yang sangat cerdas. Dia tidak percaya akan surat-surat Cacioppo yang merinci kepergiannya dengan begitu cepat, guys. Dan ia sempat melihat si Cacioppo ini masuk ke dalam rumah Leonardo pada saat malam ia akan pergi. Segera sang iparnya ini melaporkan hilangnya si Cacioppo ke polisi yang dengan cepat menyelidiki si Leonardo. Rasain lu ya. Awalnya Leonardo
tidak mengakui apapun dan selalu membela dirinya. Hanya ketika polisi mencurigai putranya, Giuseppe, yang merupakan anak kesayangannya. Karena anaknya ini diancam atau diganggu untuk memancing si Leonarda, akhirnya ia mengakui semua perbuatan jahatnya dan kejinya yang telah ia sembunyikan kepada pihak berwenang. Ia pun mengatakan bahwa si putranya ini tidak ada hubungannya sama sekali dengan hal-hal ini. Persidangan Cianciulli hanya berlangsung beberapa hari. Dia dinyatakan bersalah atas kejahatannya. Namun mungkin yang paling membuatnya menakutkan adalah bahwa hukumannya 30 tahun di penjara dan 3 tahun di rumah sakit jiwa. Ya, di rumah sakit jiwa seperti apa yang dikatakan oleh Prama tadi. Kini Leonarda meninggal pada 15 Oktober 1970 karena ia terserang penyakit sejenis stroke lah gitu guys. Jenazahnya pun dibalikan ke keluarganya untuk dimakamkan. Tetapi senjata pembunuhannya termasuk pot untuk merebus jenazah korbannya ini disumbangkan ke Museum Kriminologi di Roma, Italia. Saat ini pengunjung dapat melihat apa-apa aja senjatanya seperti kapak dan tong untuk merebus jenazah yang ia gunakan guys. Jadi gimana, adakah yang berminat untuk memakan kue si cewek ini guys? Udah punya anak, bukan malahnya insaf, malah ngebunuh orang. Oke, sekian dulu videoku kali ini. Apapun itu, diambil yang baiknya dan jangan diambil yang jeleknya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Dan share juga video ini ke teman-teman kalian semuanya. Buat kalian yang mau request aku cerita apa, silahkan komen di bawah. Sampai jumpa di Talk About Criminal selanjutnya.